Santi, Santi, Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Santi, Santi, Santi. Alhamdulillah, selamat sore para pemirsa. Ini kurang sedikit biar lengkap. Alhamdulillah, untuk memperjelas sekaligus menerangkan tentang sejarah dan peradaban yang kurang lebih 1500 sampai 1900 yang hilang atau yang kabur ya. Dari kaset dan video guru yang lain-lain sudah banyak dibuka filenya demi untuk meluruskan peradaban yang kabur atau yang berbelok. Sekali lagi, video kaset ini hanya untuk murid, guru, dan santrinya dan siapapun manusia yang menginginkan kebenaran faktanya. Guru mengajarkan ilmu selamat, bukan mengajarkan agama yang sebelah. Bila agama yang sebelah tersinggung itu hal yang wajar, karena itu bagian dari ilmu selamat ya. Jadi intinya tentang faktor politik atau faktor hukum. Guru tidak menyinggung sama sekali karena faktanya ini menerangkan sejarah. Sejarah tidak bisa dihubungkan dengan agama atau keyakinan atau penodaan agama. Guru menerangkan sejarah. Artinya kalau ada cerita yang nyimpang dari sejarah, justru itulah yang berbelok. Nah, paham ya, hukum penjelasannya begitu. Sekali lagi, ajaran guru hanya untuk mengajarkan ilmu Jawa untuk muridnya, mengajarkan ilmu selamat, agar selamat murid dan santrinya diterangkan sejarah yang benar dan tepat sesuai kenyataannya. Dari polemik, dari pemahaman yang belum dipecahkan oleh manusia, dari kaset video guru yang lain kemarin sudah diajarkan tentang Adam itu apa, Hawa apa. Nah, di sini guru memberi judul yang pertama yang ada. Yang pertama, adanya siapa? Di lembaran ditulis awal permulaan. Awal permulaan itu disebutlah suatu cerita. Manusia tidak memahami kalau itu suatu cerita ditafsirkan wahyu. Nah, itu problemnya di situ. Diajari guru ya untuk meluruskan suatu sejarah atau suatu tuntunan. Di Indonesia kan sering terjadi debat silat, ya, saling menghujat. Sebenarnya mereka yang debat silat itu bukan untuk memojokkan. Pada hakikatnya, satu contoh, umat Kristen dan umat Islam itu sering berdebat. Bila dilihat sepintas memang kelihatannya buruk, tidak baik. Tapi hakikatnya, manusia yang berdebat itu karena jiwanya ingin menggali gitu loh. Yang benar itu yang mana? Cuma karena tidak mendapatkan pemahaman sejarah yang tepat, kelihatannya jadi bermusuhan. Tidak, itu di dalam jiwa-jiwa manusia itu. Jiwanya ingin mendapatkan kebenaran ya. Cuma karena tidak ada pemahaman yang tepat, jadilah seakan-akan sesuatu hal yang buruk. Itu untuk dipahami untuk masyarakat juga para murid dan santri ya. Untuk perdebatan yang ada di Indonesia, caranya begini, diajari diplomasi, diajari menuntun kebenaran. Satu contoh, kalau ada manusia itu berdebat, yang didebatkan itu
itu kalimat Quran, atau itu tafsirnya, atau itu hadis sunnahnya, ataukah riwayatnya, atau ijma'nya, atau kiasnya. Cara berdebatnya begitu. Satu contoh, nanti ada di negara kita ini, di masyarakat Indonesia, berdebat tentang kias. Kias ini berasal dari ijma'. Kemungkinan juga ijma' ini dari kias. Ijma' dan kias ini berdasarkan dari riwayat. Riwayat ini salah, riwayat ini nyimpang kalau dari hadis dan sunnahnya. Hadis dan sunnah ini bila tidak ada hubungan dengan tafsirnya, artinya hadisnya salah. Tafsir ini bila nyimpang dari Qur'annya, tafsir ini salah. Quran ini nyimpang dari Islamnya, Qur'annya yang salah. Artinya struktur dari pemahaman yang ada di dunia kurang lebih 1443 sampai 2020 Masehi, itu standar kebenaran itu ada di Islam ini. Di kaset video lain coba digali, dipahami Islam ini mulai ada tahun berapa dan dari negara mana, ini loh sumbernya. Makanya nanti antara Quran dan Quran berdebat ini harus substansinya di Islam, ya, cara berdebatnya begitu. Jangan dalil Quran kau adu dengan dalil Quran, tidak ketemu. Artinya ada di atasnya atau substansi yang pokok. Itu cara berdebat begitu. Alhamdulillah yang sudah banyak mengenal tentang Islam, ya. Sebelum di dunia, terutama keyakinan yang berkembang, yang kalian yakini para murid, para santri, ini harus guru menerangkan. Karena para murid dan santri sudah bertahun-tahun mendapat pemahaman dari guru-gurunya yang tidak jelas itu, maka guru meluruskan agar iman tauhid tidak keliru, ya. Coba kias itu hasilnya dari ijma'. Ijma' bisa dari kias. Kedua, ijma' kias ini rentet, masuk harus berdasarkan begini. Jadi apapun yang ada di dalam kitab Al-Quran, tafsir-tafsir, itu asal muasalnya dari cerita ini loh, Adam dan Hawa. Makanya dari Adam dan Hawa itu kan diceritakan sampai ini 25 nabi ini. Nah, dari 25 nabi ini seakan-akan menerima wahyu-wahyu dikumpulkan dari kitab suci Al-Quran. Jadi semua yang ada di dunia yang diyakini, yang diasumsikan, yang ditafsirkan, yang menjadi debat silat, itu muaranya dari sini. Agar tidak terjadi permasalahan di dunia, khususnya orang-orang yang mengharapkan tauhid dan iman yang tepat dan benar, di sini mulai di-file oleh guru, dibuka. Satu contoh, adanya Adam, ada Hawa, dibuka lebih detail oleh guru, ya. Di dalam cerita pertama belum ada ayat surat yang lain. Di situ kan ada satu Allah, ada surga, ada Adam, Siti Hawa, ada setan, ada ular, ada buah kuldi. Kemarin di video lain guru memberi pertanyaan, di antara dari 7 ini siapa yang pertama? Makanya tidak bisa dijawab oleh manusia. Kok jawab Allah dulu, mana dengan surga? Nah, kalau Allah dulu, surganya di mana? Tidak bisa. Mengapa kok tidak bisa dijawab? Karena ini cerita gambaran, bukan fakta, cerita gambaran. Ini harus diterangkan oleh guru, tidak menjadikan permasalahan kelak ke depan, ya. 1-7 Allah, surga, Adam, Siti Hawa, setan, ular dan kuldi. Siapa yang dulu? Yang dulu ini loh. Siapa yang pertama ada? Yang membuat cerita. Udah ketemu. Makanya yang membuat cerita ini tahu. Bisa menceritakan Allah masuk ke surga, habis itu Adam. Makanya yang dulu ini manusia. Cuma manusia tahun berapa, caranya begitu. Jadi dari cerita yang ada di dalam sejarah Islam ini, yang ada manusia dulu. Tinggal pertanyaannya, manusia tahun berapa mulai membuat cerita itu. Nah, cerita itu ditulis dengan bahasa mana? Nah, ketemu. Allah dari bahasa Allah. Surga ditulis jannah di dalam kitab. Jannah itu jannataka bahasa Jawa.
Adam itu bahasa Jawa, artinya suwung atau tidak ada, dimaknai pertama. Siti dan Hawa bahasa Jawa, setan bahasa Jawa dirubah jadi syaiton. Uloh ular bahasa Jawa, kuldi bahasa Jawa. Artinya cerita ini yang membuat orang Jawa. Ditulis kurang lebih tahun berapa, di sejarah yang lain diajarkan. Yang lebih sakral di sini diterangkan ada Tuhan, mempunyai status sebutan nama Allah. Artinya yang memberi nama Tuhan itu orang Jawa, leluhur kita. Karena beliau ini yang membuat cerita, sekalian memberi namanya, memberi nama-nama suatu keadaan. Karena Anda, kita khususnya para murid ya, para santri dan para generasi putra-putra waya, putra-putra cucu, sudah dibuka guru, artinya sudah klop. Sejarah sudah ketemu. Yang membuat konsep apapun sampai di sini, sejarahnya itu milik nenek moyang kita. Karena kuldi juga bahasa Jawa, setan ini semua bahasa Jawa. Ya, artinya dari pemahaman ini kita para pemerintah harus tahu ya, siapa yang pertama yang membuat cerita. Makanya tahu setelah setan ada ular, setelah ini dia bisa membuat cerita. Ya, semoga ini sangat bermanfaat untuk peradaban ke depan, sehingga umat dan manusia ke depan mendapatkan bimbingan pemahaman tentang Islam yang tepat dan yang benar. Karena ini menerangkan proses kehidupan, ya. Adam dan Hawa satu contoh. Makanya di Jawa ada kan doa itu Bopo Adam Sitiwangi. Ada lagi yang nyebut Assalamualaikum Sitiwangi Bopo Toyo. Ada yang lagi sebut Sitiwangi ya Bopo Angkoso. Nah, itu semua sisa-sisa doa atau mantra dari nenek moyang kita. Dari doa itu karena tidak ada penjelasan yang konkret, sehingga lepaslah cerita-cerita itu. Semoga dengan memahami ini, khususnya kita, generasi dan penerus bangsa, penerus Islam di Jawa, sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa kebenaran adalah dari sejarah para leluhur kita, para moyang kita. Semoga ini sangat manfaat ya. Nah, ini diteruskan dari sejarah Quran hadis sampai di sini. Nah, dari cerita ke-25 Nabi, di kaset yang lain guru sudah menerangkan. Sebenarnya 25 itu 25 tahapan, bukan 25 sosok orang. Yang ada sosoknya kan hanya 4-5 dengan Ahmad dirubah jadi Muhammad. Ahmad dalam bahasa kitab tidak ada K, diganti K jadi Ahmad. Makanya di dalam kalimat syahadatain tidak ada kata Nabi waktu mengucapkan kalimat syahadat. Coba. Wa asyhadu anna Muhammad. Nah, tidak ada wa asyhadu Nabi anna Muhammad, tidak ada. Kenapa? Karena Muhammad ini bentuk raga manusia. Ya. Jadi anna Muhammad, asyhadu anna, anna Muhammad, anna itu aku. Jadi tatkala manusia didik mengucap kalimat itu, dididik akan sadar diri, mengenal dirinya, mengenal sejarah tubuhnya. Nah, ini yang dikatakan kenalilah dirimu. Ana dari basa Jawa ono. Nah, ono Ahmad dirubah dari bahasa kitab anna Muhammad. Makanya syahadat adalah pintu untuk mengenal jati diri, sehingga akan mengenal Tuhannya, membentuk kesadaran sebagai tuntunan sebagai manusia, akan kelak bisa kembali kepada leluhurnya menuju ke alam Tuhannya yang disebut alam surga. Itulah yang disebut tuntunan yang benar dan yang mutlak. Semoga dengan memahami, dengan penjelasan yang fakta seperti ini, jadilah tuntunan ini rahmat bagi kalian para pemirsa dan pendengar. Khususnya umat-umat ke depan, jadilah umat yang betul-betul mendapat pembimbing, mendapat ajaran yang tidak berbelok. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.